Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah yang akan kita lihat baik dalam perspektif global maupun lokal di Indonesia. Bahan ini saya ambilkan dari laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 ini. Dan bahan ini saya buat untuk bahan materi kuliah dan menambah pengetahuan pada channel YouTube saya, yaitu BIZ Hasan atau BIZ Hasan. Ekonomi dan keuangan syariah global itu dari sisi sektornya sekarang yang mendapatkan banyak perhatian. Dulu hanya di keuangan seperti perbankan, pasar modal saja, tetapi sekarang sudah berkembang kepada sektor-sektor lain. Selain keuangan syariah juga ada sektor makanan halal, halal food, kemudian busana atau fashion syariah dengan tampilan fashion terutama buat putri ya, dan kemudian baju laki-laki juga, baju koko dan lain sebagainya, baju muslim yang lainnya. Kemudian Muslim friendly travel, yaitu perjalanan-perjalanan religi muslim, terus juga wisata-wisata muslim ini berarti juga. Kemudian media dan rekreasi syariah, ini semacam advertising, iklan, dan ekonomi kreatif di sektor-sektor yang sesuai dengan syariah. Kemudian juga farmasi halal, termasuk obat-obat herbal yang sesuai dengan syariah, dan juga kosmetik halal. Sehingga sektor ini sudah berkembang terus, setidaknya 7 sektor ini yang menjadi perhatian dan insya Allah akan selalu terus dikembangkan. Kemudian nilai dan investasi pada ekonomi syariah global itu justru paling tertinggi dari 7 sektor tadi. Itu adalah pada halal food, ya. Pada halal food itu mencapai 1.369 miliar US dollar atau sekitar hampir 1,4 triliun US dollar gitu ya. Dengan dolar 14.000-15.000 maka tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk fashion ini juga cukup besar tapi selisihnya sangat jauh, 283 miliar US dollar. Dan kemudian media dan rekreasi ini juga cukup menarik, yaitu 220 miliar US dollar. Sedangkan investasi pada ekonomi syariah secara global itu memang paling banyak pada halal produk-produk halal itu 54%. Dan yang kedua, investasi yang sudah cukup banyak juga adalah pada keuangan syariah, keuangan Islam, itu 42%, Islamic lifestyle 4%. Ini menunjukkan kesenjangan pada sektor-sektor tertentu dan perhatiannya memang pada keuangan syariah, padahal di sisi yang lain ini masih sangat bisa dikembangkan. Nah, apa yang membuat sektor keuangan syariah ini menjadi lebih menarik dan mendapatkan potensi yang besar untuk terus dikembangkan? Yang pertama adalah populasi muslim yang diperkirakan tumbuh hingga diperkirakan pada tahun 2030 jumlahnya akan mencapai 2,2 miliar manusia atau orang muslim di dunia ini secara global. Kemudian hal kedua juga meningkatnya GDP, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto per kapita negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama negara-negara Islam dengan asumsi sekitar 4,3% CAGR, yaitu Compound Annual Growth Rate atau rata-rata pertumbuhan tahunan secara majmuk itu hingga tahun 2004 diperkirakan di 4,3%. Kemudian meningkatnya ketertarikan terhadap agama yang ditandai dengan hasil survei bahwa 76% muslim yang
2030 itu diperkirakan 2,2 miliar. Itu saat ini para muslim itu di seluruh dunia menganggap bahwa 76% muslim itu menganggap agama sangat penting bagi kehidupan. Dengan ini maka sektor-sektor yang berkaitan dengan muslim seperti tadi makanan, keuangan, rekreasi, dan sektor-sektor yang lainnya itu juga dipilih menjadi konsumsi, investasi, dan sektor yang penting pula bagi kehidupan mereka. Kemudian muslim di negara-negara Islam itu memiliki konektivitas digital yang baik sehingga ada potensi untuk membuat jejaring untuk pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian meningkatnya preferensi masyarakat untuk ethical consumerism, artinya ini masyarakat lebih perhatian pada mengkonsumsi barang-barang yang beretika, barang-barang yang halal, dan barang-barang yang baik. Kemudian dan tidak merusak lingkungan umpamanya. Kemudian impor makanan dan minuman ini yang juga nilainya sangat tinggi di negara-negara Islam ini. Impor makanannya mencapai 184 miliar. Artinya ini menjadi suatu peluang untuk menjadi supplier di negara-negara Islam, di negara-negara Muslim yang umumnya makanannya masih banyak yang mengimpor karena mereka banyak yang ekspornya adalah ekspor barang-barang migas, minyak dan gas ya. Nah, ini untuk skor indikator di bidang global Islamic economy, ekonomi Islam secara global, itu dominasi skornya adalah pada Malaysia. Ini secara umum ya, secara ekonomi bukan pada keuangannya. Itu Malaysia dengan skornya itu 111. Uni Emirat Arab itu 79, Bahrain 60, Saudi Arabia 50, dan Indonesia itu menempati kelima. Ini baik atau buruk, ini relatif, tetapi mengingat bahwa Islam di negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia ini saat ini adalah Indonesia. Ini peringkat yang seharusnya masih bisa ditingkatkan, dan pemerintah juga komitmen dengan peningkatan untuk ekonomi dan keuangan syariah ini, bahkan dengan membentuk KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, yang diketuai langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, karena ini potensinya cukup besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan syariah ini. Kemudian negara lain, Oman dan Yordania, wajar karena ini negara-negara muslim yang ada di Timur Tengah dan ekonominya cukup besar juga. Nah, bagaimana posisi Indonesia dalam keuangan syariah global? Ini berdasarkan State of Global Islamic Economy Report 2019-2020, ini bahwa yang keuangan syariah global ini yang pertama nilainya itu di negara Iran dengan 575 miliar US dollar. Yang kedua baru Saudi Arabia dengan 541 miliar US dollar. Kemudian yang ketiga baru Malaysia. Meskipun tadi ekonomi skornya itu paling tinggi, tetapi Malaysia ini menduduki nomor 3, nomor 4-nya adalah Uni Emirat Arab yang terkenal dengan Dubai-nya. Kemudian nomor 5 adalah Qatar dengan 125 miliar US dollar. Kemudian nomor 6-nya adalah Kuwait, meskipun kecil negaranya, sangat kecil ya, tapi ekonomi keuangan syariahnya cukup besar dengan 116 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia dengan sekali lagi penduduk muslim terbanyak di dunia ini, keuangan syariahnya baru nomor 7 di angka 86 miliar US dollar. Cukup jauh dengan atasnya gitu ya. Apalagi dengan Malaysia yang sebetulnya negaranya lebih kecil dari Indonesia. Dan apalagi Kuwait yang kecil. Dan Turki nomor 9, di nomor 8 adalah Bahrain, dan nomor 10 baru Bangladesh, negara yang sebetulnya cukup miskin dan terbelakang. Nah, landscape keuangan syariah di Indonesia, kalau kita bicara keuangan syariah, maka ini bisa dibagi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, membaginya menjadi 3 sektor. Sektor pertama adalah perbankan syariah, sektor kedua adalah industri keuangan non-bank syariah, IKNB syariah, dan sektor ketiga adalah pasar modal syariah. Ini bank syariah, ini terdiri atas BUS, Bank Umum Syariah,
BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bukan Bank Perkreditan Rakyat, karena Rakyat Syariah karena di perbankan syariah tidak ada kredit, tapi kredit itu diganti istilahnya menjadi pembiayaan dengan akad-akad yang harus sosial. Dan UUS adalah unit usaha syariah. Nah, proporsinya ini kalau dibandingkan antara perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah, itu pertumbuhannya cukup lumayan tinggi dan konsisten, khususnya pada pasar modal syariah yang mendominasi dengan nilai 824,19 ini nilainya dalam miliar mungkin ya. Dalam US dollar. Nah, ini tiga sektor aset keuangan syariah ini dominasinya masih pasar modal syariah yang pertama, yang kedua adalah perbankan syariah, dan yang ketiga adalah industri keuangan non-bank syariah. Itu aset perbankan syariah dari 538 itu terdiri atas bank umum syariah yang paling besar, kemudian diikuti unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pengen tahu apa bedanya unit usaha syariah dan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, bisa lihat video saya sebelumnya tentang bank dan lembaga keuangan syariah, atau Anda bisa melihat undang-undang perbankan syariah. Kemudian untuk aset industri keuangan non-bank syariah ini masih didominasi oleh asuransi syariah dan leasing atau finance syariah. Itu di 2016 sempat melebihi asuransi syariah, tapi kemudian pertumbuhan asuransi syariah lebih tinggi lagi sehingga bisa menyalip lagi pembiayaan syariah, dan industri keuangan non-bank syariah lainnya juga cukup konsisten pertumbuhannya, tapi sudah melebihi yang pembiayaan syariah di 2018 dan 2019. Kemudian pasar modal syariah ini masih didominasi sukuk negara. Sukuk ini adalah surat utang yang syariah, bisa dalam akadnya nanti bisa ijarah maupun bagi hasil gitu ya. Nah, ini sukuk negara masih mendominasi, ini surat utang negara dalam yang syariah. Kemudian sukuk korporasi dan reksadana syariah nomor 2, sukuk korporasi cukup kecil dan totalnya 829. Artinya pemerintah juga sudah menerbitkan surat utang untuk membiayai defisit APBN, itu dari salah satunya adalah dari sukuk negara ini. Kemudian kapitalisasi saham syariah ini cukup besar karena ini saham-saham yang masuk dalam saham-saham syariah di daftar aspek syariah ini juga sudah cukup banyak ya. Nah, total aset keuangan syariah di Indonesia tahun 2009 itu hampir mencapai 1.500 triliun, 1.468 triliun, dengan jumlah institusi keuangan syariah 455 yang terbagi atas 3 sektor tadi, perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah. Perbankan syariah ini market share terhadap keuangan syariah itu 6,18% ya, cukup kecil. Tapi kalau di industri keuangan bank syariah ini lebih kecil lagi, 4,15%, sedangkan pasar modal syariah tapi tidak termasuk saham syariah tadi itu adalah 16,44%. Sehingga porsi keuangan syariah terhadap keuangan nasional itu hanya 9%. Kecil sekali, tidak sampai 10% ya. Kemudian share terhadap aset keuangan syariah, perbankan syariah itu 36,67%, lebih sedikit. Kemudian industri keuangan non-bank syariah masih kecil, tak sampai 10%, hanya 7,19%, dan pasar modal syariah yang dominan itu di 56,14%, sehingga dari sini terlihat bahwa keuangan syariah di Indonesia saat ini itu didominasi oleh pasar modal syariah. Kemudian pasar modal syariahnya terutama untuk sukuk ya, surat utang sukuk, sukuknya pun sukuk negara gitu.
Kemudian aset dalam triliun rupiah ini tadi 538, kemudian industri keuangan non-bank syariah 105 triliun, dan pasar modal syariah 824,19 triliun. Sehingga totalnya 1.468 triliun, 07 lebih 70 miliar kurang lebih. Jumlah institusi atau instrumen itu dari 455 institusi keuangan syariah, ada 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian industri keuangan non-bank syariah ini didominasi oleh 62 asuransi syariah, 35 perusahaan pembiayaan syariah, 6 modal ventura yang syariah, kemudian 6 dana pensiun syariah, dan 88 industri keuangan non-bank syariah lainnya seperti pegadai syariah, kemudian lembaga keuangan mikro syariah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pasar modal syariah terdiri atas 1 manajer investasi syariah, kemudian 59 unit pengelola investasi syariah, dan 67 sukuk negara yang masih outstanding, artinya sudah diterbitkan dan belum dilunasi, belum dibayar balik. Kemudian 143 sukuk korporasi, ini jumlahnya banyak tetapi nominalnya kalah serinya dengan yang sukuk negara, dan 265 reksadana syariah outstanding. Kemudian untuk tren pertumbuhan dana pihak ketiga berdasarkan jenis instrumen ini di perbankan ya, untuk di perbankan ini untuk di perbankan dominasinya kalau diperhatikan itu pada sumber dana pihak ketiga ini dana yang dari pihak ketiga bank. Pihak pertama adalah investor pemegang saham, pihak kedua adalah investor atau nasabah investor dan lembaga lainnya. Kemudian yang ketiga ini adalah nasabah dari nasabahnya. Dari nasabah dana pihak ketiga ini bentuknya giro, tabungan, dan deposito. Nah, yang masih dominan di bank syariah itu adalah pada deposito. Sedangkan giro itu paling kecil dan tabungan cukup kecil. Cuman pertumbuhannya giro yang paling tinggi ya. Walaupun tabungan yang cukup lebih konsisten pertumbuhannya dan deposito cenderung menurun. Artinya apa? Artinya memang deposito ini adalah sumber dana mahal sebetulnya buat bank karena dia harus memberikan bagi hasil yang lebih tinggi, sedangkan kalau tabungan maupun giro bagi hasil atau biaya modalnya lebih rendah. Namun ini kalau diperhatikan pertumbuhan gironya cukup lumayan, tabungannya konsisten, dan pertumbuhan depositnya semakin kecil. Artinya sumber dana bank yang berbiaya tinggi itu semakin rendah, dan ini sinyal positif sebetulnya untuk pertumbuhan perbankan syariah. Kemudian pembiayaan, ini untuk pembiayaan atau kalau di konvensional disebut dengan kredit, kalau di syariah disebut dengan pembiayaan. Ini berdasarkan jenis penggunaannya, ini didominasi, kalau diperhatikan di situ ada 3 sektor, konsumsi, modal kerja, dan investasi. Konsumsi ini diambil oleh rumah tangga. Rumah tangga keluarga biasanya digunakan untuk kredit pemilikan rumah, kredit pembiayaan untuk kepemilikan rumah, pembiayaan untuk kendaraan bermotor, atau keperluan konsumsi lainnya oleh rumah tangga. Sedangkan modal kerja ini digunakan untuk pengembangan modal kerja usaha, dan investasi ini untuk investasi yang sifatnya jangka panjang dan masih didominasi dari sektor konsumsi. Sedangkan modal kerja yang nomor 2 dan investasi yang nomor 3. Tetapi yang menarik pertumbuhannya yang paling tinggi adalah pada sektor investasi yang memang masih rendah, tapi pertumbuhannya paling tinggi 14,84%. Kemudian modal kerja itu 6%, dan konsumsi atau ini masih dominasi di 12,46%. Sedangkan berdasarkan akadnya, kalau diperhatikan di situ, akad yang dominan adalah yang paling atas itu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan nilai 168,11 triliun.
Sedangkan akad bagi hasil musyawarah mudharabah itu 158,61 dan mudharabahnya 14,02. Kita akan membahas itu nanti apa murabahah, musyawarah mudharabah dalam sesi selanjutnya insya Allah. Kemudian kod pinjaman itu 10,75, ijarah 10,63 triliun, dan istisna di 2,16. Istisna paling rendah ini ininya. Cuman kalau dilihat pertumbuhannya paling tinggi, justru yang paling menarik adalah di musyawarah paling tinggi pertumbuhan di 21,% walaupun kodnya yang lebih tinggi di 36 ya. Kod ini pinjaman dan biasanya ini untuk talangan-talangan saja, tapi yang dominan ini ke depan tampaknya musyawarah yang akan, kalau ini konsisten akan menyerap murabah, dan ini idealnya pembiayaan musyawarah adalah yang bagi hasil dan mudharabah ini seharusnya memang dominan karena ini akadnya bagi hasil. Tapi kalau akad yang pembiayaan yang mau pasti dan lebih disenangi oleh si apa namanya nasabah yang mengambil pembiayaan dan minta tetap gitu, itu biasanya nanti akadnya murabah. Selama ini memang sekarang masih dominan murabah, tetapi upaya untuk ke musyawarah dan mudharabah itu terus dilakukan. Demikian, terima kasih, moga-moga bisa bermanfaat, dan silahkan bagi Anda yang belum subscribe, like, dan komen bisa subscribe di channel saya dengan yang saya dedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang bisnis, ilmu, dan nilai tambah secara umum baik di bidang bisnis, ilmu maupun keuntungan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.